masih 1,5 jam. Tadi selesai sudah di makhraj sisi lidah. Sekarang terakhir di ujung lidah. Nah, yang ujung lidah ini ada berapa makhraj? Ada 5 bagi 11 makhraj. 11 huruf. Nah, nomor 1 dan 2 itu nun dan ro. Nah, berarti kalau kita rincikan kan semua 17. Kalau yang madhabnya 14 kemarin, lam itu 1 dan 2 ini digabung. Makanya wajar lisan yang biasanya normalnya ada 10 makhraj, ya kan? Tapi karena yang 2 ini dijadiin 1, maka berkurang dari 10 dikurang 2 berapa? 8. Paham nggak maksudnya yang kemarin? Saya kan yang 14 itu 8 kan? Kalau yang 16 tetap dia makhraj yang lisan itu 10. Cuman dia nggak ada jauh. Makanya dia 16. Paham maksudnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang perlu dipahami bahwa ujung lidah itu bagiannya yang mana? Itu harus tahu ujung lidah. Jadi ujung lidah itu tadi kan ini ya. Ini kan sisa nih. Ujung lidah tuh bukannya di depan sini, tapi di sini. Jadi ujung lidah di mana? Di bagian ini lidah nih, ya kan? Ini lidah. Ujungnya tuh dari sini. Jadi dari sini ke sini itu ujung. Jadi bukannya di sini. Kan biasanya ujung itu ya ujung gitu kan? Ujungnya gitu. Bukan, tapi ini di sini. Ke sini. Ya, lebih kepada punggungnya. Paham? Kenapa? Karena lidah kita ketika nempel nggak tajam begini, tapi lentur dia, makanya menempel begini. Paham? Hampir semua huruf taraful lisan itu memakai sisi punggung. Paham di sini? Nah, pertanyaannya punggung lidah sebelah mana? Karena ada sebagian orang ucapin lidahnya lekuk begini, yang dianggap punggungnya itu bagian bawahnya. Bukan, tapi punggungnya di atas. Paham? Itu sebenarnya sudah apa ya? Sudah terjelaskan dalam bahasa verbal saya dalam daurah atau kelas. Dulu sebelum buku ini saya revisi, saya juga nyari gitu. Makanya alhamdulillah saya dapat bawahnya bahwa ketika ditanya di manakah posisi punggung lidah, maka jawabannya ada di bawah. Halaman 70 atau di makhraj lisannya di situ. Definisi punggung lidah. Wa dhahrul lisan. Apa itu dhahrul lisan? Dhahrun itu artinya punggung. Ya. Itu. Punggung lidah huwa yaitu masahatul lisan al-ulwiyah, yaitu area lidah di yang bagian atas, allati tuqabilul hadaqal a'la, yang menghadap ke langit-langit atas. Pertanyaan saya, kalau lidah kita menghadap ke langit-langit atas, posisinya begini apa tetap begini? Begini kan? Ini dia bagian atas yang menghadap ke langit-langit. Jadi ngucapin Allah jangan dibalik begini dia. Jangan dilekuk, tetapi tempelin begini. Kayak kita ngucapin lam. Paham nggak? Lam itu kan kalau kita ke tengah, pasti lidah kita melekuk. Oh, coba deh. Oh, ya kan? Itu melekuk begini. Tapi padahal dia tetap begini. Jadi punggung. Jelas sampai sini? Hampir semua taraful lisan itu memakai ujung lidah ke arah punggung. Ya, jadi begini. Oke? Paham? Pegang aja sendiri masing-masing. Ya. Dan ini mudah insyaallah. Coba yang nun. Yang nun itu kita punya N dalam bahasa Indonesia dan itu mudah. Ya. Nun itu maknanya dari mana? Ujung lidah, yaitu dia menempel dengan langit-langit depan bagian atas. Dia di atasnya makhraj lam. Fauqal lam qalilan.
di atasnya makhraj lam, atau bahkan diselihat au tahtahu qalilan, atau di bawahnya. Saking nun ini sama lam mau dia di tempat yang bergeser sedikit atau mungkin di situ-situ juga boleh. Paham? Nah, tapi urutannya nih, kalau yang pengen tahu urutan makhraj lam dulu, kemudian nun, kemudian jelas ya? Kalau mau ibaratnya dijadiin mutaqaribain. Tapi kalau dia dijadiin mutajanisain, maka nggak usah bahas pergeseran. Paham? Esensi dari ini semua apa? Suara, pelafalannya betul. Selesai. Jadi tadi saya sempat diskusi gitu di sahur sama para ustaz. Ya, sebenarnya teori itu penting. Cuman terkadang ada orang yang terpaku pengucapan huruf hijaiyah itu dengan teori yang ada. Ini salah. Yang nanti pada akhirnya biasanya orang itu akan mencocokkan pengucapan dengan teori yang ada. Ribet gak tuh? Antara dua kemungkinan mudah atau bahkan yang kedua ribet. Maka esensi intinya dari teori yang ada adalah talaqi. Maka seorang murid itu sebenarnya yang dia butuhkan dalam pelafalan itu adalah contoh pelafalan dari seorang guru. Maksudnya dia ngaji harus berguru. Nanti kalau orang cukup dengan teori, nggak usah kita ngadain daurah, nggak usah saya ngajar offline talaqi ke murid saya. Kenapa? Cukup aja kasih buku saya, selesai. Paham? Ya, yayasan jualan buku, selesai. Paham? Tapi bukan begitu. Makanya buku ini sebenarnya kalau saya mau curhatin, ini saya susun tuh bukan buat keren-kerenan doang, tapi ini saya usahakan aplikatif apa yang mungkin selama ini hasil talaqi yang saya rasakan atau yang saya jalankan. Paham? Jadi ini buka panduan, insya Allah secara literasinya itu bisa dipertanggungjawabkan rujukannya, dan juga secara praktik insya Allah tidak jauh apa yang mungkin menjadi standar si penyusun buku ini. Paham? Begitu. Oke? Ya. Jadi nun tadi, ya, nun ini biasanya masalahnya di mana nun? Nun ini biasanya masalahnya ya, misalkan di sini kesalahan yang sering terjadi tidak menjelaskan nun yang berurutan. Nun ini biasanya mendem, misalkan wa nahnu nusabbihu, mana nun yang nggak ada? Wa nahnu nusabbihu bihamdi. Jadi jelaskan huruf itu. Wa nahnu nusabbihu. Jelas. Jadi jangan baca Quran, jangan wa nahnu nusabbihu, apalagi kita mohon maaf hanya ingin menunjukkan irama yang bagus. Itu dulunya saya udah coba. Ya dulu saya begitu. Dulu saya sebelum ketemu dengan guru yang masya Allah ketat, ya kan? Ya itu saya sama, ya mungkin apa sih namanya ya, baca Quran, irama bagus, ya kan? Ya tetap itu saya pertahankan. Cuman kan ternyata ketika kita sudah mengenal sanadisasi, ternyata ada yang lebih inti lagi, bahwa baca Quran itu basicnya bacaannya harus tajwid yang utama. Makanya ketika mungkin sebagian kita ada yang Allah berikan kelebihan suara yang bagus, itu udah modal ditambah bacaan yang berkualitas, masya Allah, ini. Tapi kalau misalkan suaranya fals, ngaji aja boro-boro dengerin orang, dia sendiri aja bosan sama suaranya. Iya nggak? Maka itu nggak ada masalah. Yang penting kita pertama sudah berusaha untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa pada ketawa? Ya, nggak apa-apa suara fals, tapi yang penting kita sudah berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan sefals-fals orang yang bacaannya itu, masya Allah, saya kira itu nilai plus. Ya. Syukur Aiman, Syukur Aiman itu kalau baca nadanya lempeng aja. Mungkin kalau bahasa kita suara fals
fals nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nadanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya begitu. Udah bacanya lambat. Saya pernah diceritain dan cerita dari murid-muridnya yang ketika Dr. Ayman itu imam. Itu masya Allah. Ya. Nah, coba kalau misalkan kita di sini, kita takwa deh. Kalau imam mulai Palestina, daftar lagi. Ya kan? Atau dimanapun. Atau ibu-ibu kalau misalkan kita semua nih jadi jamaah, imamnya suaranya gak enak, betah nggak? Imam suaranya gini banget, pede amat jadi imam. Ya. Nah, tapi ingat. Ya, tapi insya Allah sekarang ketika seorang imam atau apapun, atau mungkin kita sebagai pelaku jadi imam nih para ustaz, kalau memang kebutuhan kita ternyata untuk membuat fondasi yang kuat terkait kualitas bacaan, maka lakukan lagi. Karena sekarang ini ternyata untuk masalah tahsin, tajwid itu sesuatu yang mungkin bukan asing lagi. Bahkan semua bisa diakses, semua bisa kita dapatkan informasi itu. Hanya saja memang sosialisasinya ada yang mungkin daerah-daerah yang mana itu sudah sangat booming atau mungkin sudah terbiasa. Makanya contohnya nih Dewan Dakwah di Kabupaten Tangerang ini mungkin ada banyak tapi masih bisa dihitung 1, 2, 3. Makanya insya Allah mudah-mudahan doakan ya kita bisa mensosialisasikan untuk masalah program tahsin bersama atau bahkan nanti kita insya Allah akan keluar dengan program-program untuk mensosialisasikan sehingga para masyarakat yang ada di kampung, nah, apakah itu bapak-bapak atau ibu-ibu majelis taklim, semuanya melek untuk masalah bacaan yang baik dan benar ini sesuai dengan kaidah tajwid. Itu kan ya, dan semuanya insya Allah. Siapa nih? Itu. Apalagi nih jamaah ibu-ibu, akhwat banyak, sehingga berarti masyarakatnya juga banyak. Kayak gitu. Ya kan? Biasanya kalau ibu-ibu yang masih ngaji pakai speaker di masjid, itu kan misalkan apakah baca yasin atau apa? Itu kan kalau misalkan bacaannya standarnya bagus, masya Allah. Tapi kalau misalkan mohon maaf sebaliknya, nah ini kan sesuatu yang ternyata, ya kan? Maka insya Allah semua ini kalau kita didasari dengan ilmu, maka itu insya Allah lebih baik. Paham ya? Baik. Gitu. Ya. Yang kedua, tidak menyempurnakan gunnah. Nah ini sudah normal, mudah insya Allah. Fanujiya man nasya man alif, jangan sampai tamtid. Kita sudah bahas kemarin, jangan melar man. Jadi kalau mau masuk langsung ke huruf gunnahnya, sukunnya man. Ini yang saya lewatkan, ada di lahan. Tahu nggak kapan isba' itu terjadi? Tahu nggak? Catat. Isba' itu terjadi ketika ada huruf berharokat diikuti sukun. Itu potensi peluang isba' melar terjadi. Ketika apa? Huruf berharokat diikuti sukun. Mau harokat fathah, kasroh, dhammah, ada huruf sukun di setelahnya, itu potensi bacaan melar bagi orang yang bacanya melar-melar. Nah melar ini biasanya bisa terjadi mungkin ayunan ya, ada inna, ya sana, ya kan? Nah jadi itu. Contoh misalkan lain, Qul huwallahu ahad, ya nggak ada ayun ahad, itu dalam sukun kan karena waqaf, karena mungkin tadi. Ya ada huruf berharokat fathah itu disebut ahad, jangan ahad langsung. Maka apa solusinya barusan kalau dia berpotensi menjadi isba'? Maka ketika ada huruf berharokat, ada huruf sukun setelahnya, langsung jangan dimelari, jangan diayun di sini. Kapan kita kalau mau ngayun? Di madnya boleh atau di gunnah juga boleh.
Paham sampai sini? Itu penting ya jemaah. Oke. Kita baca contohnya. Wa ja'alna naumakum bimajnun. Nah, ini juga nu yang kita panjangin adalah waw. Sehingga nanti suaranya dari mulut. Bimajnun, nun. Oke? Jangan bimajnun, nu. Kalau lambat berarti nu-nya masih nu. Nah, beda. Oke? Terus min nutfatin min ainin aliyah sya'nun yughni wa li an'amikum alladhi yanha. Mudah insyaallah. Tadi Roh sama dia masih di ujung lidah, tapi dia lebih ke punggungnya. Makanya tadi punggung di mana posisinya? Ada di atas sini. Dia lebih ke dalam. Inqahrin adkhal kata Imam Ibnu Al-Jazari. Nah, roh di sini ya. Lihat di situ ada gambar. Memang roh ini punya sifat namanya takrir. Ya kan? Nah, ini terkadang menjadi pembahasan. Ada orang ucapin begini, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu boleh enggak? Pada dasarnya ini tidak boleh. Karena rohnya Arab itu bergetarnya sedikit. Ingatin, pakai kata sedikit. Jangan bilang sekali. Karena esensi dari getaran itu masing-masing orang berbeda. Kalau kita bilang sekali, yang nggak bisa gimana? Ini dia terlalu membatasi teori. Padahal kalau kita talaki dengan syait, yang penting apa? Nah, coba gunakan takrir roh itu sedikit. Berarti mau sekali kek, mau 2 kali kek, mau 3 kali, yang penting sedikit. Paham? Allah, bukannya Nah, baca. Paham? Ada yang bilang sekali aja Allah, jadilah. Paham nggak? Ada yang nyolok dengan bahasa apa? Getarannya sekali aja Allah. Apa itu? Paham? Nah, terus ketika nempelin roh, kan dia ujung lidah nempelin. Ujungnya ini dia ada celah, ada bolongan. Inilah nanti buat mengalirnya roh supaya enggak bergetar. Gitu. Karena kita bolongin yang ada di ujung lidah. Lihat itu ada gambarnya di halaman 72 atau di situ buku masing-masing. Ya kan? Ada celah yang mana ini untuk mengalirnya suara. Nah, kalau sifatnya nanti dia punya namanya sifat inhiraf. Inhiraf itu artinya ada suara yang keluar dari celah. Karena makhraj itu tidak tertutup rapat, menyimpang. Ya enggak? Coba dilihat, perhatikan ketika ada celah, apa yang terjadi? Nah, keluarnya dari golongan itu, lidahnya masih nempel. Jelas nggak? Nah, bisa nggak masalahnya sekarang? Tempelin, tapi bikin celah kecil. Coba kalau bisa, insya Allah nih bibir gak ikut campur. Kalau nggak bisa, ya nggak. Ada orang ucapin roh gak mampu, dibantu sama bibir. Yang penting sangkanya rohnya tebal. Buat ada tahu, mana ucapan tahu itu roh, bukan buat ada tahu. Ya, asal ucap yang penting. Masa nggak bisa gitu? Paham? Coba semua usahakan. Coba. Huwal abtar.
Bisa nggak? Coba roknya panjangin alirannya. Semua. Bisa nggak? Coba Ar-Rahmanir-Rahim. Buka mulutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Semua. Nanti kalau misalkan kita mampu membuka mulut ketika ngajarin makmum harokat ke murid, insya Allah muridnya bisa ngikutin. Katanya dibuka Ustaz, tapi kok Ustaz baca roknya ya, muridnya bingung. Masa teori sama praktek beda? Ya kan? Akhirnya murid terloncong. Ya, ada di sini. Makanya jadi guru, insya Allah semuanya jadi guru-guru yang profesional. Ya kan? Guru-guru ilmuwan ini dan baru kan? Nah ini maksudnya. Jadi ilmunya masya Allah mumpuni, jelas, rujukannya jelas, ya kan? Kemudian juga secara praktek masya Allah. Itu proses ya, yang rajin aja. Dan jangan sampai kita juga mentang-mentang sibuk guru ngajar di sini di sono belajarnya enggak, kalah sama orang-orang yang punya porsi untuk tetap belajar, upgrade diri. Maka pada dasarnya yang sebenarnya yang paling butuh belajar itu si guru. Ya kan? Lah iya. Udah pede kalau gitu ya jangan. Harusnya tetap belajar. Karena kita tahu lah Rasulullah aja masih tetap ngaji setoran dengan malaikat Jibril. Sama contoh lagi Rasulullah pun demikian. Baik. Oke, itu pokoknya roh. Prakteknya gitu, makronya nggak usah ditanya lagi. Ustaz gimana nempelinnya? Begitu. Allah. Nah, ada orang tadi dia ketakutan ada getaran berlebihan. Akhirnya bunyinya begini, Allah. Itu ngambang, nggak nempel. Udah takut duluan sama takrir. Saya mendingan orang getarannya jelas itu nempel, ya kan? Daripada dia nggak dapat Allah. Nah, tinggal orang yang kalau R-nya ini Allah itu nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan dia akan cari sendiri untuk bisa dikurangi getaran. Daripada nggak dapat, kira-kira mendingan udah dapat apa belum? Sambungin aja. Baik. Satu kesalahan yang sering terjadi, tidak memperjelas atau membedakan roh yang tipis tebal. Nah ini terkait roh tipis tebal ya. Lihat di sini. Wadhkur rabbaka katsira. Semua. Wadhkur rabbaka katsira. Lihat sini cara bacanya. Wadhkur. Jadi kalau tipis saya pakai dal tarik tipis. Rabbaka katsira. Semua. La nufarriqu. Ini rohnya tipis atau tebal? Tipis. Berarti kan roh tipis. Kira-kira gimana? Beda nggak makronya roh tipis atau tebal? Sama, tempelnya di situ juga, cuman dalamannya beda. Kosong. Nufarri. Oke, jangan begini lah. Nufarriqu. Nah, nufarriqu. Gimana? Nah, gitu. La nufarriqu. Nufarri. Oke, yang lain. Min syarri. Syarri. Khabir.
Qadir, qadir sampai ujung sampai terakhir. Qadir, tipis. Qadir. Paham? Ya. Jadi kalau suara tipis dia qadir. Nah, jadi ceritanya dulu ketika saya setoran itu, saya nggak bisa dikoreksi ketika membaca wal asr. Wal asr. Saya baca nggak bisa. Gimana baca wal asr? Kemudian dikasih tahu sama syekh saya sama pengucapan ketika kita bom. Wal asr, asr. Itu o-nya itu tebal seperti kata doma. Wal asr. Oh iya. Padahal itu aslinya kasrah. Nah, maka saya punya kesimpulan ketika syekh saya bilang roh yang tebal kita nggak bisa, terus diarahkan aja ke doma atau fathah itu jadi tebal, maka ketika tipis arahkan ke kasrah. Jadi kalau misalkan kita baca apa namanya, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, maka lidhi hijr banyak orang pakai lidhi hijr lah tebal hijr. Gimana yang mencapinya? Maka kita kasrohin sama lidhi hijri, hijr sama. Oke? Suaranya arahnya sama kayak tadi apa itu? Qadir, qadir, maka sama dengan qadiri. Gitu. Oke? Itu caranya. Min syarri misalkan min syarri sama dengan kita baca syari sama. Oke? Selesai sudah. Ikuti fathah. Roh dulu. Qadiru semua. Jangan maju mundur. Pokoknya yang monyok kebalik-balik. Ya. Narullahi. Sururun marfu'ah. Ini namanya apa? Awalnya bom, berurutannya bom ya. Sururun, maka nggak perlu irja. Al-muriyati rihlatasyita wa rattilil qur'ana tartila. Baik, jangan lepas. Ingat kemarin, kalau lepas nanti jadi kurang wa rattilil qur'ana tartila. Coba. Gimana cara nipisin ro? Kayak kita baca kasroh. Kalau bisa. Ya. Kalau saya mengikutin saya nggak sesat. Jangan ngikutin petunjuk tersesat. Kayak insyaallah. 73. Ada pertanyaan? Nggak ada yang tulis hari ini sepertinya. Aman ya? Apa ya? Kalau kasroh tanwin usri tetap dibaca, kalau berhenti Kalau kasroh tanwin usri jangan. Orang Arab itu ada kaidah dalam sebuah kaidah al-arabu
yaqifu bisukun. Orang Arab itu ketika berhenti pasti dengan sukun. Sebagaimana kaidah waqaf, ada istilah mat'arif bisukun. Karena biasanya orang Arab itu memulai dengan huruf yang berharokat dan berhenti dengan huruf yang sukun. Jangan dibalik. Gak mungkin bisa dibalik. Memulai dengan yang sukun, berhenti dengan yang berharok. Nah, makanya ada kaidah seperti itu. Fasihnya dalam pelafalan huruf Arab itu biasanya huruf akhir itu disukunin. Ini sering saya sampaikan. Kalau orang ngucapin huruf semuanya diharokatin, itu terasa orang yang balik lagi belajar bahasa Arab. Contoh, kaifa haluk, man ant, min aina ant. Itu orang Arab gitu. Kalau misalkan man anta, kaifa haluka, ini lagi belajar bahasa Arab. Ana uridu an adhaba ila suqi. Tapi kalau orang yang fasih, ana uridu uridu dhahab ila suq. Ya enggak? Jadi semuanya diapain? Nah, makanya wal 'asr innal insana lafi khusr. Itu saja. Kalau yang baca yang diharokatin semua itu anak-anak. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Nah, ini tolong dari sini guru-guru. Mau selamat ya wasol sekalian. Jangan wasol rasa waqaf atau waqaf rasa wasol, ya kan? Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Jadi wasol sekalian. Jangan wasol tapi rasa waqaf enggak. Baik. Jelas ya? Jadi ingatin kaidah secara umum bahwa setiap kita membaca Al-Qur'an waqaf maka harus ada huruf yang disukunkan di akhir. Apa? Jadi sukun itu ada dua macam ya. Ada sukun asli, ada sukun non asli. Nah, yang enggak asli namanya sukun arid. Sukun apa? Arid itu berarti sukun yang enggak asli. Berarti bisa jadi huruf yang kita baca sukun itu aslinya berharok. Nah, karena kita berhenti dan kita sukunin, makanya sukun ini namanya sukun arid. Coba kita baca Qul huwallahu ahad. Itu aslinya apa coba? Ahadun. Ya kan? Tanwin dom. Nah, enggak mungkin orang baca Qul huwallahu ahadun. Jadi gimana? Ahad. Nah, ini berbicara, coba buang dulu istilah ra'sul ayat, kepala ayat. Itu kan jelas Ustaz, gampang ada di akhir ayat. Cuman kalau boleh kita waqaf di tengah? Boleh, yang penting kaidahnya mensukunkan huruf akhirin. Kalau fathah Fathatain beda. Fathah itu punya hukum tersendiri dan dia diganti menjadi alif yang kita kenal dengan mad iwad. Maka mad iwad itu hanya pada tanwin fathah. Oke? Nah, jelas? Nah, bagus pertanyaan. Jadi itu berarti yang tanwin itu hanya yang menjadi sukun ketika tanwin dhammah dan tanwin kasr. Tetapi ketika tanwin fathah, maka dia ada hukum tersendiri namanya apa tadi? Mad iwad. Dan mad iwad ini hanya berlaku selain tak marbutoh. Itu ada batasan lagi. Maka ketika ada tanwin fathah tak marbutoh, enggak ada mad iwad. Misalkan apa? Rahmah, aslinya rahmatan. Maka di situ ada rahmatan. Maka mad iwad itu berlaku selain tak marbutoh atau tidak berlaku mad iwad pada tanwin fathah tak marbutoh. Jelas? Itu masuk kaidah tadi. Baik. Cukup. Kita selanjutnya ini ada huruf namanya gabungan mutajanisain. Ko, dal sama ta. Ini ujung lidah ya, tawaful lisan. Tadi ujung lidahnya ke punggung ya. Nempel dengan pangkal gigi seri. Usul tsaniyataini al-ulyayaini. Pangkal dua gigi seri. Pangkal dua gigi seri maksudnya apa? Antara gusi dan gigi. Nempelnya karena dia lentur ke ujung lidah kita jadi begini. Coba ikutin. To, ta, da, apo, ad. Nah, itu. Ya, apa perbedaan yang paling
kontras dari 3 huruf ini ketika makhrajnya sama. Sifatnya yang paling kelihatan adalah ada yang tebal, ada yang tipis. Maka yang to itu yang tebal, dal sama ta yang tipis. Nah, itulah perbedaan. Khususnya perbedaan antara to dengan ta. Nah, ini ya. Banyak kalau kita tidak memisahkan mana to, mana ta, mana itu dia secara makhrajnya sama, maka di sini belum dikatakan mutqin bacaannya. Contoh misalkan wattini wazzaitun watu. Nah, mana ta, mana to. Jangan nggak bisa dibedain. Wattini wazzaitun watu di sini jadi tak semua. Atau pegang mantap jadi tok semua. Wattini wazzaitun watu di sini. Kayak kasus orang baca tadi kemarin ya kan, ijazul jilatil arjil ada jin. Ya kan? Harusnya apa? Ijazul zilatil ardu zilzal. Yang baca begitu artinya apa? Ya. Baik, insyaallah. Nah, untuk informasi huruf to itu adalah huruf terkuat ya. Terkuat di muka bumi, ya. Karena kenapa kuat? Karena sifat-sifat yang ada pada to dia kuat. Apa aja? Jahr, syiddah, itbaq, isti'la. Ya. Baik, ikutin saya semua. 1. Tidak kesalahan yang sering terjadi. 1. Tidak menjelaskan pelafalan huruf to yang sebelumnya berupa bod atau shad. Nah, perhatikan. Ya, contohnya di mana? Tananil turro, gimana? Turro. Kalau kita cobain ini sebenarnya mudah, tapi pas lagi baca ayat performanya kurang bagus. Ya, nah, contoh lain, Innallaha astafa. Maka latihan dulu. Ini kalau yang biasa bibirnya ikut, maka mungkin agak sulit untuk membiasakan kebiasaan yang tadi berubah. Ya, tapi insya Allah kalau sudah bisa. 2. Tidak menjaga tebal sukun to saat bertemu ta. Nah, ini kita kenal dengan idgham naqisnya. La in basata. La in basata. 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 Nah, kalau kita mampu maka nggak usah kayak monyong basok, basok nggak usah. Karena tebalnya di dalam. Basok. Apa mungkin refleks bibirnya, tapi nggak ketara banget kayaknya basok. Ya. Kuman. Nggak ada kol-kol. Tidak ada kol-kolah pada idgham. Itu kaidah. Apa barusan? Tidak ada kol-kolah pada idgham. Contoh, idgham banyak ya. Itu barusan namanya idgham. Basak ta ini namanya idgham. Mengidghamkan to kepada ta. Karena to lebih kuat, maka dia nggak sempurna, makanya disebut idgham naqis. Kenapa? Karena to ini kuat sehingga dia tidak mau lenyap. Nah, berbeda kalau misalkan ta diidghamkan pada to, maka sempurna. Contoh apa? Amanat qaifah. Amanat qa. Maka di sini taknya ini melebur sempurna pada to. Karena dia lemah, dia kuat. Kalau dibalik, maka ini tidak bisa sempurna. Tapi si to ini karena dia kuat, dia masih punya pengaruh. Dan insya Allah kita harus sepakat. Oke? Sampai mana tadi penjelasan saya?
Ya, la in basaqta. Tiga, tidak menjelaskan pelafalan dal saat sukun tipis. Nah, ini dal nih, hati-hati. Wa ma adraka. Adraka. Jadi bunyi dal pelafalan tipis begitu. Adid. Nah, nanti saya jelasin di pelafalan. Jadi jangan dibaca begini. Adu. Nah, contoh lain misalkan laqad khalaqna. Jangan baca laqad. Laqad ihsan. Qul huwallahu ahad. Sama. Adra ahad. Sama. Oke? Baik, nanti saya jelasin bagaimana. 4. Menebalkan tak sukun bertemu to. Nah, jangan sampai ati jangan. Ja'ati ibqa. Ya, apa ini? Fa idza ja'at qammatul kubra. Semua. Apa dibaca atiq, atiqi? Nah, enggak jangan. Ati ibqa. Oke. Kelihatannya gampang ya. Paham sih sebenarnya. Cuma ini nggak mau jasa apa ya, gregetan ya. Saya aja dulu babak belur. Tapi ingat ya, ini tidak ada talaknya. Ini cuma saya contohin karena saya ibaratnya lagi baik. Tapi kalau talaknya beda lagi urusan. Gak percaya ya. 5. Ya. Ayo. Nah, karena saya balas dendam. Dulu saya tuh bagus suruh ulang, suruh ulang. Jadi sekarang saya balaskan ke murid, baru saya suruh ulang. Ya, nggak mau saya turunin kualitas. Mungkin saya makin kesal kalau sebenarnya lebih 2 kali lipat. Saya santri saya, kalau saya ya, lain. Karena saya juga sama dulu jadi santri pernah digebuk sama guru saya. Sepertinya sekarang juga harus gitu ya. Ya sekarang nggak bisa ya. Kalah saya sama orang-orang yang pendidikan. Tapi saya tetap ya, pendidikan klasik itu tetap butuh menurut saya. Karena anggap aja itu pendidikan klasik zaman dulu. Baik. 5. Tidak menjelaskan sifat hams pada ta. Nah ini sulit nih. Kadzabat ta. Ya betul. Kadzabat tamudu. Gimana baca ya? Nah, jadi kalau dibacakan dapat tamudu mana hamsta? Ini harus diizhar, harus dijelaskan. Oke? Misalkan dapat tamudu bi taqwaha. Kita latihan. Ashtata wa zaituna wa futihatis sama damat robah yang dal yang bawah amadin mumaddadah. Huruf dal sama nggak dengan D bahasa Indonesia? Beda. Nah, kalau D bahasa Indonesia kita nempelinnya lebih ke atas. D. Kalau dal itu ke depan tadi, pangkal di sini. Jadi kayak orang cadel. Da. Ya, beda. Kalau D misalkan ada orang nyebut namanya dadang. Dadang. Tapi itu dalnya Arab ya kan? Dal Arab itu dal mumad dadah gimana? Dapat D Indonesia mumad dadah. Paham? Jadi ingat perbedaannya. Kalau kita punya D, D-nya itu kita lebih geser ke tengah ke belakang. Tapi kalau dal ke depan,
da sama dengan ta dengan to. Ingat ini. Ya. Baik. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. A inna la maqduduna fil hafirah. Jangan lama tipis. Bisa nggak bedain dal tipis sama dal tebal? Jangan jangan serem. Du. Yes. Tarik. Terus lihat, saya acak-acak. Musaddiqa. Nah, jadi saya kasih, biasanya ini saya sampaikan ke murid saya ketika talaki itu, yang biasanya yang program taksin tadrib namanya kalau saya ada beberapa huruf yang kalau kita ucapkan dia sukun ditarik bibir. Lam, dal, sin. Lihat di sini. Dal ditarik. Mu, so, ed. Nah, itu biar tipis. Musaddi. Musaddi tarik. Kayak kemarin lil sol tarik. Oke, mau dia tasdid kan, mau dia sukun tarik. Misalkan qad kana, jadi tarik. Nah, beberapa huruf yang kalau pengucapan dia sukun ditarik supaya tipis, senyum tadi. Ya, kalau nggak ditarik, nah itu mungkin tebel. Hah? Ya, senyum gitu. Terus sod, tarik. Banyak, tapi tulis aja dan sin, lam. Itu kalau misalkan saya ini nggak ada teorinya, tapi saya kasih tahu huruf-huruf ini kalau sukun coba tarik caranya. Ya boleh. Nih lihat perbedaan kalau nggak ditarik. Musaddiqo, sod itu tidak di masalah. Sod tarik dan juga suaranya ya. Cuma tarik tapi kembang. Musod connect ya. Ya jangan serba salah ya. Apa tuh nggak maksud serba salah? Lagi mau ngajarin tips ya, tapi ternyata dalamannya masih tebal. Nah berarti dia masalahnya dua, suara dan tadi teknik itu ya. Tapi saya optimis insyaallah. Baik, yang dal cukup insyaallah. Top sekarang. Inna a'tainaka. Kalau yang belum bisa ngalir, alirkan. Gitu. Kalau mau latihan nggak apa-apa dipanjangin dulu. Walaupun itu nggak legal, boleh dipanjang. Jangan. Latihan itu juga jangan kayak iya dan na'bud ada aliran sedikit ya. Baik. Waturi sinin. Sutihat. Su pakai sin, ti pakai to, sutihat. Nah, sudah ya. Asatirul awwalin. Ti pakai to, asati. Ingat jangan ancang-ancang. Kayak kita ucapin hamzah. Gitu. Oke? Berarti ini kalau yang begini bacanya insyaallah materi itmamul harakat lulus. Tapi kalau dia baca begini berarti begini itu kaidahnya kan? Ya kan? Emang ada begini dulu begini? Enggak ada kan? Yang ada cuma fathah buka kasroh
I, Toma, udah, nggak ada yang itu aja cukup. Sod, zai sama sin. Nih saya ajarin sod, zai sama sin. Ini beda dia sedikit, tetap dari ujung lidah. Nah ujung lidahnya bukan pakai punggung lagi ya. Karena dia ujung lidah kita adanya ke bawah, atau dia antara gigi seri atas dan bawah, maka dia pakai ujung kepala dan posisi lidah kita ini anggap gigi seri bawah berada di sini. Kalau itu bingung, begini aja, giginya dirapetin, atas dan bawah diratain, nah bukan dirapetin, diratain, ini, ya? Coba, azza, asso. Jadi posisi lidah kita ada jadi itu untuk 3 rakaat rajin. Nah, tapi shod gimana Ustaz? Ujungnya memang begini, tapi tengah ke belakang dia terangkat. As. Jadi nanti dia bentuknya kayak cekungan begitu. Asso, asso. Tapi semua basic apa tempatnya sama. Asa, sa, so, sa, so, sa. Jelas? Jelas pakai sin. Ya. Apa perbedaannya antara 3 huruf ini? Shod tebal, sin dengan zai tipis. Ada yang bertanya? Baik, Masya Allah. Itu nanti disopir insya Allah. Memang sih, saya sebelumnya ragu untuk itu. Tapi kalau memang ada referensinya, sudah saya tulis di sini ada. Nanti disopir. Di ketiga huruf ini diibaratkan seperti suara hewan. Zai lebah, sin belalang, sod angsa. Ya kan? Nah, tapi itu hanya ibaratnya untuk menunjukkan bahwa huruf itu keluar seperti suara tajam. Ya kan? Esensi dari huruf itu adalah suara tajam. Makanya suara sin, sod dengan zai itu suaranya tajam, namanya sofi. Sofi itu jangan kita maknai suara siulan, lughatan, etimologi. Kita kembalikan ke terminologinya. Menurut istilah apa? Hiddatus sauti, suara tajam. Makanya tahu nggak bedanya antara sin ya tanpa titik dengan shin titik 3. Kalau yang shin tadi kan kita tahu itu suara tetap ada kan keluar, tapi dia ngumpul di tengah. Kata shin, sha, asha. Kalau sin, as, suaranya menuju ke depan semua, ke ujung, tajam. Itulah namanya sokir yang satu dan takashi yang ngumpul di sini. Paham nggak? Kalau shin itu ngumpul di tengah, tapi tetap ada suara keluar, asha. Kalau yang sokir huruf sin, semuanya ujungnya ke depan, sehingga suara tajam. As dari mana? Dan tadi giginya direndahin ini keluar dari ujung lidah ke sisi-sisi antara gigi-gigi seri atas dan bawah. Oke. Apa kesalahan yang sering terjadi pada 3 huruf ini? Yang penting tahu makhrajnya ya. Makhrajnya di mana? Kepala lidah, ujung lidah hampir bertemu dengan gigi seri bagian bawah, tapi dia nggak nempel, dia ngambang dia. Oke, atau mendekati. Kemarin kan sudah saya sampaikan konsep huruf sukun itu ketika dia sukun, ya huruf hijaiyah ketika dia sukun mendekat atau menempel. Nah, tidak semua menempel kayak ba, tapi ada juga yang mendekat. Karena tergantung sandaran makhrajnya kuat atau enggak. Kesalahan sering terjadi satu, apa aja? Tidak menjelaskan pelafalan yang satu, melafalkan shod menjadi tipis sin. Nah ini
Soalnya dibaca sin. Wa'tasimu, wa'tasi, wa'tasimu, wa'tasimu, wa'amilus solihat. Ini yang kedua contohnya buat lemah sifat sofirnya. Jangan wa'amilus ada suara yang dua. 3. Menebalkan huruf sin saat bersama huruf tebal. Fawasofona, fawaso, fawasa, fawasato, sakona bihi. Gak usah monyong. Sato. Kayak kita al-falaqo. Gak pun a'udhu birabbil falaqo. Al-falaqo. Ako. Jadi yang berperan itu makhrajnya aja. Kalau makhrajnya kok gimana? Belakang. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Ako, bukannya aku. Enggak. Susah. Baik, 4. Lemah sifat sofir pada sin. Tadi sod juga ada, sin juga ada. Fasabiqati sabqa. Semua. Jadi jangan lembek. Giginya rasain. 5. Mencampur zai dengan jim. Nah, ini yang balik-balik. Annallaha yuzji. Mana ya? Yuzji. Gitu. Melafalkan huruf zai sukun seperti sin. Nah, ini banyak terjadi nih. Ya, dzalikum azkarakum. Baca. Dzalikum azkarakum. Nah, jangan merubah zai menjadi sin. Nama orang Rizki pakai zai. Panggilnya apa? Rizki. Alhamdulillah dapat rizki lah. Orang belajar taksi. Rizki. Nama orang Azka, panggilannya Azka. Baiklah, insyaallah. Kan sekarang mau belajar huruf Arab, kalau itu sesuai hurufnya fasih dong. Kayak tadi nama orang Mardiyah, dan Bon. Ya, coba di sini ada kayak huruf Arab, namanya Arab. Coba, yang laki-laki, yang ustaz, siapa yang namanya Arab? Fefe Arab adalah laisa Arabiyah, Ajamiyah. Asmul Arab. Kopi Arab. Baca Indonesia. Coba yang perempuan, siapa yang namanya Arab? Umairah. Umairah, ya kan? Banyak insyaallah. Atau mungkin dari bahasa Indonesia tapi hurufnya Arab, boleh nggak? Kayak kemarin kita beli nasi goreng pakai wain Arab, ya kan? Nggak apa-apa lah. Itu efek dari belajar nasi. Ya. Jadi manggil orang sekarang Azka jangan Azka. Ya Azka ma'aluna. Masya Allah, gitu kan? Oke. Baiklah insyaallah. Makhraj terakhir. Lo, dal, ta. Ya, ini ujung lidah menempel dengan ujung dua gigi seri bagian atas dan lidahnya keluarin sedikit. Nah, untuk huruf ini yang saya dapatkan dari guru saya versinya begini, dan begitu. Sebagian akan menganggap bahwa di situ ada suara hams keluar. Baiklah insyaallah. Nanti saya akan sampaikan terkait dan dia memang jahr, tetapi dia rafawah. Setuju? Nanti saya akan sinkronkan bagaimana memahami antara jahr dengan rafawah. Ya, bisduhur tadi. Gawai-wai lobet. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya. Insyaallah nanti sifat kita maksimalkan sampai selesai atau insyaallah. Ya. Jadi pulang dari daurah ini walaupun cuma 2 hari penuh.
Ya, habis itu luber di jalan, tumpah semua. Baik. Dal dengan bo ini yang paling ketara. Jadi coba lidahnya keluarkan dulu. Dal, bo. Nah, kebanyakan orang nggak keluarin lidah. Nah, itu yang versi begini. Tapi ada yang mungkin dia zalimun, itu diakalin untuk lain. Itu itu nggak ada. Ya, zolim kan itu Indonesia. Zolim itu. Bukan saya ngomong zolim. Ya, dari mana ceritanya rubah menjadi Z? Ya kan? Maka sekarang tadi makanya ngucapin zalim pakai ba. Atau mungkin kita sering nyebut apa? Hafiz, ya kan? Itu pakai ba. Hari ini, waduh, ente habis berapa juz? Waduh, itu berapa juz? Harusnya pakai zai kan? Juz. Wah, ribet juga ternyata ya. Sangka orang aneh ini. Jadi pondok apa? Pondok tahfidz. Pakai ba. Bukan pondok tahfiz. Itu gimana ceritanya berubah menjadi sin? Ya kan? Jelas semua? Jadi tahfidz pakai ba. Mantap itu sekarang kalau ucapinnya pakai ba. Ini kelihatan nih. Ya. Jadi gimana? Ya coba ubah sedikit-sedikit ya. Ayat misalkan ini ba, perhatikan. Langsung ke contohnya aja secara makro mudah. Satu, kesalahan yang sering terjadi adalah tidak menjelaskan ba dan kedua. Nah, ini mudah insyaallah. Wa yauma ya'abdu dhalim an qadha dhahrat. Qadha. Dua, melafalkan huruf dha seperti dal. Nah, ini nih. Adabun adim. Tapi gimana? Adabun azim. Kalau versi acang-acang gimana? Tambah waw. Kayak tadi swad. Misalnya apa? Swirat. Dulu saya di awal-awal ada yang nanya, Ustaz, kok itu huruf swad ada wawunya nggak Ustaz? Dui, begitu katanya. Wah, ini masalah. Disitulah saya iya. Jadi jangan sampai dui. Ya. Baik, yang penting tebal. Nah, salah satu tipsnya adalah nggak usah ancang-ancang. Itu nanti potensi ada waw. 3, menebalkan huruf ta. Nah, ini banyak yang ta juga ditebelin. Haitu tipis. Haitu taqiftuhum. Nah, 4 yang perlu diperhatikan atau kesalahan yang sering terjadi, melafalkan huruf dal sebaliknya menjadi dha. Tadi dha, dal. Sekarang dal, dha. Contoh, fadzuqu dzu a'udzu billah, bukan a'udzu fadzuqu beda. Fadzuqu jangan fadzu. Kana mahdura. Gimana? Kana mahdura. Dura. Jangan banyak kana mahdu, ketebelan. Oke? Nah, selesai untuk makhraj an-lisan. Kalau syafatain mudah. Syafatainmu kita habiskan, ini masih ada 23 menit. Kita habiskan mungkin 10 menit. Nanti di siang hari setelah makan insyaallah. Untuk makhraj syafatain saya kira ini mudah. Pokoknya syafatain ini makhrajnya ada 2, hurufnya ada 4. Ya, syafatain dari 2 bibir, tempat. Jadi anggap aja makhraj itu yang utama ibarat klaster. Dalam klaster itu ada rumah. Nah, rumah itu makhrajnya. Nah, dalam rumah itu ada orangnya, warganya. Nah, baru hurufnya, gitu ya. Jadi syafatain ini klasternya ada berapa rumah? 2. Ada 2 makhraj. Nah, 2 makhraj ini ada 4
huruf. Nah, makhraj yang pertama itu satu huruf, rumah yang pertama satu huruf, huruf fa. Di mana ujung dua gigi seri menempel dengan perut bibir bagian bawah. Fa. Nah, kita juga punya F. Jelas, dan itu mudah. Kecuali yang nggak bisa mengucapin F itu jadi masalah. Fitnah atau fitnah? Nah, udah. Ya nggak? Jadi F apa? Jadi jangan diinin. Nah, itu makhraj yang pertama. Makhraj yang kedua baru dari bibir, dua bibir. Kalau tadi masih pakai ujung dua gigi seri. Nah, kalau yang dari dua bibir baru hurufnya 3. Waw, ba, sama mim, dengan dua kondisi yang berbeda. Walaupun sama-sama semuanya dari dua bibir. Kalau huruf waw bibirnya dibuka atau dibulatkan, sedangkan mim sama ba bibirnya dirapatkan. Jelas nggak? Gimana cara merincikannya? Makhrajnya 2. Makhraj yang pertama ujung dua gigi seri menempel dengan perut bibir bagian bawah, ini huruf fa. Makhraj yang kedua ada 3 huruf dengan 2 kondisi yang berbeda dua bibirnya. Yang satu bibirnya dibulatkan, yang 2 huruf terakhir itu bibirnya dirapatkan. Oke, kita bahas yang satu dulu. Fa tadi. Fa ini, ya, apa di sini kesalahan yang sering terjadi untuk fa? Tidak menjelaskan 2 huruf fa yang terulang. Nah, ini biasanya ada sebagian orang yang tadi nggak bisa F. Contoh, yukhafif anna yauma. Yukhafif. Nah, makanya F. Contoh lain, ta'rifu fi wujuhihim. Jelas. Nah, kalau yang kedua ini kesalahan yang sering terjadi apa? Melafalkan huruf fa dengan 2 bibir atas bawah. Ini jadi fa. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal fa. Ya. Alam tara kaifa fa'ala. Jangan kaifa fa'ala. Ya. Coba al-ana khaffafa Allah. Semua. Al-ana khaffafa Allah. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Masfufah. Wa jannatin alfafa. Udah kan? Itu yang nggak ada masalah. Wow, dari mana wow? Dari 2 bibir yang dibulat. Maka kalau saya sampaikan dari kemarin, boleh nggak ancang-ancang pengucapan huruf? Boleh nggak? Na'i, yang ar-rahim, kayak ada ancang-ancang awalan. Boleh nggak? Nggak boleh. Maka wow boleh, tapi cuma makhrajnya doang. Adapun suara tetap semua huruf nggak boleh. Gimana wow? 2. Nggak mungkin, Pak. Tapi apa? Harus berbentuk bulat. Coba baca. Watawa. Nah, itu jangan dibaca ada. Paham? Jadi harus berbentuk apa? Iya, gampang. Kalau udah sering konyol, lancar insya Allah. Gak usah capek. Ya. Nah, watawa. Karena saya juga dulu begitu. Sekarang sombong amat ya, karena mungkin ya tadi. Tapi nggak apa-apa insya Allah. Kalau udah bisa kan nggak apa-apa ya. Tapi kalau belum bisa, nah. Nah, walaupun semuanya tetap nggak bohong, jangan diikutin. Baik. Wow, walaupun mungkin sederhana, tapi saya kira ini sulit sebagian orang. Sulitnya di mana? Menyempurnakannya. Ada orang ingin menyempurnakan wow, jadi tebelan, serem, wow, begitu. Ya, wa amilu wallahi, wallahi, qul huwallah, wa. Serem kan?
Lihat di sini. Kesalahan yang sering terjadi, tidak menyempurnakan waw yang berharokat dhamma dan kasrah. Contoh, yasma'u tahawurakuma. Gimana? Yasma'u tahawurakuma. Wujuh, Wujuh. wijhah. Nah, tidak menjelaskan pelafalan waw bertasydid. Nah, waw bertasydid sama ya, kenapa kayak tadi? Coba. Wudu, wa, semua. Wa. Basab, waha. Nah, yang ketiga, tidak menjelaskan waw yang berurutan. Hampir dari contoh yang awal, biasanya huruf yang berurutan yang sama itu kadang kita kurang maksimal. Maka ketika huruf hijaiyah berurutan harus disempurnakan. Karena ibaratnya kita mengulangi pengucapan makhrajnya, ya kan? Contoh, wa, tawa, berarti kita mengulangi monyongin bibir. Ini yang mungkin berat. Misalkan di sini, itu kalau watawa masih diselang sama ta, ya nggak? Wata. Nah, contoh yang misalkan wawarita, berarti sempurnanya gimana? Kita mengulangi dua ancang-ancang tadi. Wa. Jangan satu doang. Warita. Paham nggak? Berarti gimana? Wa. Tapi jangan kaku juga. Kalau kaku itu salah. Wari. Nah, jangan. Paham? Yang penting waw itu nggak boleh ditekan. Lembut, sempurna. Paham? Baik, kita contohkan. Wa warita Sulaimanu Daud. Wa warita Sulaimanu Daud. Bukan Daud. Itu Indonesia. Daud. Jadi udah waw, domah lagi. Bagaimana kondisi domah? Monyong dua bibir. Apa makhrajnya waw? Monyong dua bibir. Jadi monyong kuatan. Bukan ada tapi apa? Sulit nggak? Nah, ini memang sudah disampaikan bahwa waw itu berat kalau harokatnya dhammah. Waw itu berat kalau harokatnya dhammah. Maka wujuhun. Jadi yang ada wujuhun, waw. Nah. Oke? Sekarang terakhir, ba sama mim dari dua bibir yang dirapatkan. Apakah ngerapatinnya sama atau beda? Perhatikan, ini udah masalah detail. Bibir kita, kalau ba sama mim ternyata enggak sama. Kalau ba, dua bibir dirapatkan, tapi pakai bibir bagian dalam. Ba, sukunin. Ab, pakai bibir bagian dalam. Kalau mim, pakai bibir bagian tengah. Rapetinnya. Jangan ningkem. Kalau ningkem, pakai bibir bagian dua. Aha, lihat tuh bibir. Bibir siapa ini? Bukan bibir saya. Ya, lihat di situ. MC jawab tahu. Kalau apa tadi? Ba pakai bibir bagian dalam. Kalau mim pakai bibir bagian tengah. Itu bahasa saya. Tapi di sini ada jamaah min jihati dakhilil fam, itu ada semua. Jadi saya tidak ngomong sendiri ya. Ini ada referensinya semua. Oke? Sudah selesai. Ba sama mim saya kira berasa diucapkan dengan selesai sudah insyaallah. Faisyu sudah selesai. Mau tanya? Hah? Silakan. 12 menit. 3 menit nggak buat tanya jawab? Sin dengan sod sifatnya doang. Yang satu tebal, yang satu tipis. Asa sama di situ juga. Aso. Oke? Kalau sin, lidah kita relax dia ke bawah semua. Asa. Kalau sod, as. Tapi lidah kita masih di situ ujungnya. As. So. Oke? Sekarang. Ya.
Apa? Apa sih? Oh, itu berarti boleh dua wajah, boleh dua cara. Kalau sin atasnya berarti prioritas sin, rekomendasi sin. Jika mau misalkan short, sin, short itu aja. Itu cuma kebolehan. Ada dua opsi. Paham? Apa? Nah, nanti kita bahas kol-kolak. Kol-kolak nebelin apa kemonyol konsepnya sama. Semua tebal, jangan bantu lakukan itu dulu. Kecuali orang yang udur banget. Udahlah, udur buat. Mau nggak disebut udur? Di sini nggak mau dibikin udur. Saya masih kuat, tetap masih bisa. Ya makanya, misalkan tarwasa kona bihi. Jadi mau aja betul. Tarwasa. Kalau monyong dari depan monyong sampai belakang. Apa kok lagi? Oke? Praktek tidak mudah. Tidak. Ustaz, salah. Maksudnya dia mantulnya itu Pak atau kok? Apa? Mantulnya tak apa kok? Ya, maksudnya kan biasanya sudah bawa sapo atau bawa sapo gitu. Tunggu penjelasannya di pal-pal. Oke? Nah, kita isi dulu. Soal Satu lagi yang tadi yang penjelasannya Bapak Roy kan tadi puluh amal itu kan saya juga menjadi yang orangnya. Ya. Yang Oke, lagi-lagi pal-pal. Tunggu nanti. Oke, tipis. Ahadin, laqad, ya sama-sama. Oke, nanti insya Allah terkait suara kol-kolan kita bahas nanti. Dan saya insya Allah nggak bakal bikin bingung. Mau pakai standar yang saya pakai silahkan. Tapi kalau enggak, silahkan bingung lagi nanti. Oke, baik cukup jemaah. Kita tutup sampai di sini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita sudah memasuki pukul 12 siang. Waktu yang tepat untuk kita beristirahat sejenak, menunaikan hajat perut dan menunaikan kewajiban salat zuhur. Dipersilakan untuk para hadirin untuk sholat terlebih dahulu.